Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di UM, Universitas Negeri Malang tahun 2022. Ini edisi revisi, ada beberapa kategori yang nanti teman-teman bisa coba barangkali berminat dengan prodi-prodi yang sangat menarik yang ada di Universitas Negeri Malang atau UM. Kita simak satu persatu ya terkait dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Malang, program bisa diploma 4 sarjana terapan dan sarjana S1 jalur mandiri tahun 2022. Ketentuan umum seleksi masuk UM itu ada 3, SNMPTN, SBMPTN sudah lewat ya, dan jalur mandiri. Jalur mandiri di UM itu ada 5, ini ya, ini jelas sekali terlihat ada 5. Yang pertama, jalur mandiri prestasi, ini udah lewat ya, jalur mandiri prestasi terakhir tanggal 2 Juni yang lalu. Kemudian jalur mandiri portofolio ini ongoing, sedang masih ada waktu, masih sampai bulan Juli. Kemudian jalur mandiri menggunakan skor UTBK SBMPTN juga masih bisa daftar karena masih sampai bulan Juli. Jalur mandiri tes masuk berbasis komputer ini sudah lewat ya, sudah lewat. Dan 5, jalur mandiri kemitraan institusi. Kita tidak bahas yang jalur mandiri prestasi karena itu sudah lewat, kita bahas yang nomor 2, 3, dan 5 ya, 2, 3, dan 5. Nomor 2, jalur mandiri portofolio adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan skor nilai rapor dan dokumen portofolio prestasi akademik dan atau non-akademik. Kalau yang nomor 3, jalur mandiri dan menggunakan skor UTBK adalah seleksi yang dilakukan menggunakan skor UTBK SBMPTN yang kemarin tanggal 23 itu sudah diumumkan. Yang nomor 4 itu sudah lewat, kita bahas. Yang nomor 5, jalur mandiri kemitraan institusi adalah seleksi yang dilakukan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru yang bekerja sama dengan institusi, bisa perusahaan atau lembaga pemerintah atau swasta dalam atau luar negeri yang bermaksud menjalin kerjasama dan berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di Universitas Negeri Malang atau di UM. Peserta yang mengikuti seleksi jalur mandiri tidak dibatasi umur, kecuali yang mandiri prestasi itu lulusan tahun 2022, yang pakai skor UTBK itu juga yang skor UTBK tahun 2022. Pendaftaran semua jalur mandiri yang 5 jalur mandiri itu dikenakan biaya pembelian formulir sebesar Rp300.000, tidak begitu mahal. Saya kira ini adalah standar sama dengan kampus yang lain. Nah, sekarang prodi. Program studi yang menerima mahasiswa baru jalur mandiri UM tahun 2022 terdiri atas bisa diploma 4 atau sarjana terapan ada 11 prodi. Kemudian yang sarjana S1 itu 59 prodi, sangat banyak sekali ya. Nah, nanti secara detail prodi-prodinya bisa diketik di seleksi.um.ac.id. Tata cara pendaftarannya, pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri prestasi UM dilakukan secara online dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta membuat akun untuk memperoleh kode pembayaran pada laman ini ya, seleksi.um.ac.id/app/login. Nah, nanti di sini teman-teman membuat akun. Yang kedua, peserta membayar biaya pendaftaran melalui Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri, CMIB Niaga atau Bank Jatim secara online di seluruh Indonesia menggunakan kode pembayaran yang sudah diperoleh. Yang ketiga, peserta melanjutkan pendaftaran melalui laman tadi ya, seleksi.um.ac.id dengan mengunggah dan melengkapi semua persyaratan sesuai dengan jalur mandiri yang dipilih. Yang keempat, peserta wajib mencetak kartu tanda bukti peserta. Yang kelima, jika peserta melakukan perubahan pilihan prodi atau jalur seleksi mandiri setelah simpan permanen, peserta wajib untuk melakukan pendaftaran baru. Jadi kalau ingin pindah prodi setelah simpan permanen, maka dia harus membuat akun yang baru lagi. Artinya daftar ulang lagi dan membayar biaya formulir lagi. Nah, ini ragam jalur mandiri seperti yang saya sampaikan ada 5. Kita tidak bahas yang mandiri prestasi karena ini udah lewat ya. Nah, ini jadwalnya terakhir tanggal 2 Juni, sekarang sudah tanggal 26. Nah, kita masuk yang nomor 2. Jalur mandiri portofolio atau menggunakan nilai rapor. Persyaratan lulusan SMA, MA, SMK, MK atau yang setara, tidak harus
mengikuti UTBK kemarin ya, tidak harus mengikuti UTBK karena ini pakai nilai rapor. Memiliki rata-rata rapor per semester 75. Saya kira ini tidak sulit untuk dipenuhi. Yang kedua, proses seleksi. Peserta mengikuti cara pendaftaran pada poin 1.3. Kemudian peserta mengunggah scan rapor. Ya, perhatikan ya, scan rapor yang diunggah itu semester 1 sampai 5 saja. Ya, semester 1 sampai 5 dan prestasi bagi yang memiliki. Yang ketiga, setiap peserta bisa memilih maksimal 2 prodi, baik itu S1 atau D4, tidak harus sebidang dengan jurusan, bisa lintas jurusan ya, anak IPA bisa milih IPS, anak IPS bisa milih IPA. Ini penting, berkas yang diunggah, scan ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian pas foto berwarna terbaru yang dipakai untuk ijazah dengan wajah menghadap ke depan, ukuran 4x6, scan nilai rapor semester 1 sampai 5, scan piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi, ini tidak harus ya bagi yang memiliki, dan ini nanti bisa memberi nilai lebih ya. Kemudian surat keterangan bahasa orang tua atau daftar gaji, kartu keluarga, akte kelahiran, bukti pembayaran PBB, foto rumah tapak depan, ruang tamu, serta foto ruang dapur. Kemudian surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendidikan. Nah, nanti ada lampirannya ya. Nah, tanggal-tanggal penting di jalur mandiri portofolio atau nilai rapor ini, pendaftarannya sudah dibuka 19 April sampai 20 Juli. Jadi masih ada waktu sekitar 3-4 minggu ya. Sekarang tanggal 26 Juni. Jadi ini sampai 20 Juli. Pengumuman hasil seleksi 28 Juli, satu pekan berikutnya. Pembayaran UKT 29 Juli sampai 6 Agustus, kemudian registrasinya sampai 7 Agustus. Itu kemudian ini ada pengenalan kampus dan ada perkuliahannya mulai 29 Agustus. Nah, sekarang yang jalur yang jenis ketiga, jalur mandiri pakai skor UTBK, SBMPTN. Persyaratan lulusan SMA, MA, SMK, MAK atau yang setara. Nah, ini syaratnya harus mengikuti UTBK tahun 2022. Jadi misalnya tahun kemarin tanggal 23 diumumkan belum lolos, nah nanti nilai UTBK-nya bisa dipakai untuk jalur mandiri skor UTBK. Proses seleksinya, peserta mengikuti tata cara pendaftaran pada poin 1.3 yang di atas tadi ya. Kemudian peserta memastikan kesesuaian data yang digunakan pada halaman UTBK, ada NIK, NISN, MPSN, nama dan sebagainya. Kemudian setiap peserta bisa memilih maksimal 2 prodi, S1 atau D4, tidak harus sebidang dengan jurusan di SMA. Jadi bisa lintas jurusan. Berkas yang diunggah, scan ijazah atau SKL, pas foto 4x6 berwarna, scan kartu UTBK tahun 2022, surat keterangan penghasilan ortu, kartu keluarga, kemudian akte kelahiran atau akte kelahiran ya, kemudian bukti pembayaran PBB, foto rumah tapak depan, ruang tamu serta dapur, kemudian surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendidikan. Nah, tanggal pentingnya ini agak mepet ini ya, pendaftarannya 16 Juni sampai 6 Juli, berarti masih tersisa sekitar 1 pekan ya, 1 pekanan. Pengumuman hasil seleksinya 14 Juli, pembayaran UKT dan SPSA-nya 14 sampai 21 Juli, registrasi secara online tanggal 14 sampai 22 Juli, kemudian ada pengenalan kampus 22 sampai 26 Agustus, dan perkuliahan sama ya 29 Agustus. Itu yang menggunakan nilai UTBK. Saya kira tidak ada persyaratan yang yang sulit, semuanya bisa dipenuhi insya Allah. Kemudian yang jalur mandiri pakai tes masuk berbasis komputer yang dilakukan oleh UM ini sudah lewat, tidak kita bahas karena timeline-nya ini sampai 24 Juni. Kita masuk ke yang jalur kemitraan institusi. Jadi persyaratan hampir sama ya, lulusan SMA, SMK, memenuhi persyaratan sesuai prodi yang dituju, memiliki dokumen kerjasama lembaga penyandang dana pendidikan yang dibuktikan dengan MOU. Peserta seleksi mengikuti pendaftaran poin 1.3 bisa memilih 2 prodi maksimal dan bisa lintas jurusan. Berkas yang diunggah, surat rekomendasi dari lembaga penyandang dana pendidikan, dokumen kerjasama mitra, surat pernyataan kesanggupan membayar biaya pendidikan, scan ijazah atau SKL, pas foto berwarna 4x6, surat keterangan penghasilan ortu, kemudian kartu keluarga, akte kelahiran, bukti pembayaran PBB, foto rumah tapak depan, ruang tamu, dan dapur. Nah, tanggal pentingnya ini agak panjang ya.
19 April sampai 23 Juli pendaftarannya untuk yang jalur pemberitahuan. Verifikasi berkas 19 April sampai 23 Juli sama, kemudian unggah portofolio sampai 24 Juli, pengumumannya 27 Juli. Pembayaran UKT, registrasi online, kemudian pengenalan kampus sampai 26 Agustus, dan perkuliahannya sama dimulai tanggal 29 Agustus tahun 2022. Nah, biaya pendidikan ada uang kuliah tunggal dan ada sumbangan pengembangan sarana akademik. Rincian UKT dan SPSA dapat dilihat di lampiran. Ini informasi terkait dengan jalur mandiri di Universitas Negeri Malang. Saya kira ini peluang sangat bagus teman-teman yang kemarin belum beruntung di SPM, masih ada jalur rapor atau portofolio di UM, kemudian ada jalur pakai nilai UTBK, ini ya jalur rapor, kemudian jalur menggunakan nilai UTBK, dan jalur kemitraan. Baik, mungkin sampai di sini dulu informasi yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat dan tetap semangat teman-teman. Masih banyak pintu untuk bisa menjadi mahasiswa di perguruan tinggi negeri tahun 2022. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.